Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Muhammad Faras dari kelas 10 IPA 2. Teori perkembangan muka bumi. Bumi yang kita tempati sekarang ini sudah ada sejak jutaan, bahkan miliaran tahun yang lalu. Salah satu teori mengenai terbentuknya bumi menyebutkan bahwa matahari ada terlebih dahulu dengan nebula yang mengelilinginya. Nebula yang berupa awan, debu, dan gas kosmis tersebut berputar dan akhirnya menyatu karena pengaruh gravitasi yang kemudian membentuk planet-planet. Salah satunya adalah bumi. Teori pembentukan dan perubahan kulit bumi. Yang pertama, teori kontraksi. Yang kedua, teori dua benua. Yang ketiga, teori pengapungan benua. Yang keempat, teori konveksi. Yang kelima, teori lempengan tektonik. Yang pertama, teori kontraksi. Teori ini menyebutkan bahwa bumi semakin lama semakin menyusut dan mengkarut akibat adanya proses pendinginan. Proses ini mengakibatkan bagian permukaan bumi membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Teori ini dikemukakan oleh Descartes 1596 sampai 1650 dan didukung kemudian oleh James Dana 1847 dan Elie de Bowman pada tahun 1852. Yang kedua, teori dua benua. Teori ini menyatakan bahwa dahulu bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia berada di dekat kutub utara dan Gondwana berada di dekat kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak dan berpecah menjadi beberapa benua. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Gondwana terpecah menjadi Australia, Afrika, dan Amerika Selatan. Teori ini dikemukakan oleh Eudald Jules pada tahun 1884. Yang ketiga, teori pengapungan benua. Teori ini menyebutkan bahwa bumi pada awalnya terdiri dari satu benua yang sangat besar, disebut Pangea. Benua ini kemudian terpecah dan berpencar ke arah barat karena gaya sentrifugal yang disebabkan oleh gerak rotasi bumi. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Yang keempat, teori konveksi. Teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih panas terjadi aliran konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang ada di atasnya. Arus konveksi yang membawa lava sampai ke permukaan bumi kemudian membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Kulit bumi yang baru ini menggantikan kulit bumi yang sudah tua. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Disch. Yang kelima, teori lempeng tektonik. Teori ini menyatakan bahwa kulit bumi terdiri dari lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atmosfer. Astenosfer adalah lapisan bumi yang berwujud cairan kental. Lempeng-lempeng tektonik tersebut selalu bergerak karena adanya arus konveksi. Gerakan lempeng dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu konvergensi, saling bertembukan antar lempeng, divergensi, saling menjauh antar lempeng, dan transform, sesar mendatar, saling bergesekan berlawanan arah antara lempeng. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.